Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Titus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10. Namun sebelum itu, mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan, atas berkat dan pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan dan terus kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, terlebih merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami, agar kami boleh pahami dengan baik, dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Ampunilah salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Titus pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-10 firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatlah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita ini diberi tema hidup menurut ajaran yang benar. Hidup menurut ajaran yang benar. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau tidak ada nasihat, ajaran yang benar, yang sifatnya mengajar atau mengingatkan kita dan generasi kita? Tentu pasti generasi dan bahkan kita akan hidup dalam kekacauan dan tidak terarah. Karena itulah, dalam perikop bacaan kita ini, Paulus menuliskan suratnya dan menasihati Titus. Namun rupanya, nasihat itu tidak hanya ditujukan kepada Titus saja atau orang tertentu saja, tapi harus menyeluruh. Karena itulah, dalam bacaan disebutkan beberapa tokoh yang dianggap perlu mendapat perhatian dan pengajaran dari Titus sebagai pelayan. Titus harus mengajar keluarga Kristen tentang kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam hal ini ditujukan kepada laki-laki tua dan perempuan tua,
sebagai orang tua, di mana mereka harus memberikan ajaran atau teladan yang sehat dalam hal harus bijaksana, berkelakuan baik, teguh dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Dan juga mereka harus cakap mengajarkan hal baik, dapat memberi bekal atau teladan pengajaran iman yang baik dan benar, dan terus mengajarkan atau meneladankan bagaimana hidup saling mengasihi dalam keluarga. Dan bagi pemuda, mereka harus hidup bijaksana, dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan, dan juga mereka harus mampu mengendalikan diri. Bukan hanya kewajiban orang tua dan pemuda, tetapi dalam pembacaan kita pada saat ini, kewajiban sebagai hamba dengan tuannya juga perlu, di mana para hamba tetap setia dan tulus dalam menjalankan tugasnya. Mengapa orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi orang muda? Sebab anak muda sekarang melihat atau mencontoh tingkah laku orang tuanya, sehingga sangatlah perlu pengajaran, nasihat, dan keteladanan bagi mereka. Anak muda sekarang rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya di mana ia bergaul. Sering kita temui anak-anak atau pemuda jarang dan bahkan malas ikut persekutuan sebab pengaruh dari teman dan bahkan dalam keluarga sendiri. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tegas menasihati Titus untuk mengajarkan iman yang benar, agar orang di Kreta dan bahkan kita hidup sesuai dengan ajaran yang benar. Bapak Ibu, dalam menjalani hidup ini, banyak hal yang menjadi tantangan, banyak hal yang menggoda dan membuat kita menyimpang dari Tuhan. Sehingga dari bacaan dan perenungan kita saat ini, Allah mau kita semua hidup menurut ajaran yang benar sesuai dengan firman-Nya dan terus menjadi teladan yang baik bagi semua orang dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur padamu di pagi ini atas berkat pemeliharaan dan bahkan kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dan kami boleh alami di pagi ini. Terima kasih kami boleh dilayakkan bahkan disapa oleh firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang terus mengajak dan mengingatkan kami untuk hidup menurut ajaran yang benar sesuai dengan firman-Mu. Kiranya ini akan terus menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan dalam hati kami dan menolong serta memampukan kami untuk melakukannya. Berdoa padamu ya Tuhan, segenap umat-Mu dimanapun berada. Berikan selalu kesehatan, hikmat, bahkan dalam berbagai pekerjaan, usaha dan rencana. Kiranya semuanya itu mereka kerjakan dan lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkat-Mu juga mereka terus alami dan mereka terus rasakan dan mereka boleh pakai untuk melanjutkan hidup dan memuliakan nama-Mu. Berdoa padamu, umat-Mu dalam pergumulan hidup. Ya Tuhan, kuatkan dan topang kami semua,
agar kiranya dalam menghadapi itu, kami lalui, kami boleh jalani, dan bahkan kami boleh hadapi dengan baik, dan terus berpengharapan hanya kepadamu. Terus berdoa buat pemerintah kami, kiranya kesehatan, hikmat, bahkan kesabaran Tuhan nyatakan bagi mereka, hingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami berperkara di dalamnya, agar kami boleh lalui dan kami boleh jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.